Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang investasi di saat market sedang drop. Dan pastinya akan ada saham yang menarik yang gue suka dan gue sharingkan di video ini. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, seperti yang kita sama-sama tahu, indeks lokal kita, IHSG, itu sempat naik ke level 7.300-an, 7.400, dan ternyata harus drop balik lagi ke angka 6.500 sampai 6.600-an. Yang artinya drop kurang lebih sekitar 10%. Tapi gue di sini nggak akan bahas market lokal kita karena penurunan baru 10% nih ya dari titik high-nya. Ternyata ada yang lebih menarik, yaitu S&P 500 yang gue jadikan patokan gitu ya untuk ngelihat bursa US. Itu sudah drop kurang lebih minus 22% dari titik tertingginya di sekitar bulan Desember 2021 atau awal tahun 2022. Berarti kalau misalkan kita lihat sekilas gitu ya, secara diskon S&P 500 ini diskonnya udah lebih besar. Jadi sekarang gue akan spesifik ya, bahas investasi di market US yang marketnya udah drop lebih banyak nih. So pasti isi sahamnya itu juga sudah memberikan diskon yang lebih menarik. Kalau gue lihat sih mungkin akan ada potensi koreksi lagi ya di market lokal kita. Makanya mungkin gue akan bahas yang di US dulu. Nanti kalau misalkan target koreksi di market lokal kita udah tercapai, baru mungkin gue akan bahas ke sana. Dan seperti yang teman-teman tahu, yang gue sharingkan juga di Instagram, gue punya alokasi aset untuk investasi di saham US. Gue belinya lewat apps GoTrade Indonesia yang bisa teman-teman langsung download di Play Store dan App Store. Pastinya jangan lupa masukin invitation code 244613 untuk dapetin bonus-bonus yang menarik. Karena GoTrade Indonesia ini sudah bekerja sama dengan Valbury Asia Future dan sudah diregulasi secara resmi oleh Bapepti. Jadi secara legalitas, secara hukum ini sudah aman dan resmi di Indonesia. Apalagi sekarang GoTrade Indonesia juga sudah ada fitur bahasa Indonesia. Jadi nantinya siapapun dan dimanapun bisa berinvestasi saham US menggunakan GoTrade Indonesia. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Kalau misalkan ya, kita lihat S&P 500 sudah drop segitu besar, pasti yang muncul pertanyaan, bro, kira-kira kenapa sih market US bisa drop segitu banyak? Oke, mungkin gue akan share sedikit ya, karena big caps-nya di sana adalah saham-saham teknologi, yang mayoritas ya mungkin kebanyakan masih belum bisa menghasilkan profit, so kebanyakan dari mereka masih akan, dalam tanda kutip, itu bakar uang. Ya mereka akan pinjam uang, cari pinjaman untuk memperbesar market mereka, ya untuk menjaring pengguna baru dan lain-lain. Nah, karena tingkat inflasi di US yang beberapa waktu terakhir ini sangat tinggi ya, sampai 8,6%, jauh di atas konsensus, itu menyebabkan The Fed harus menaikkan suku bunga 75 basis point yang adalah kenaikan tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Nah, pastinya ketika ada adjustment ya, ada kenaikan suku bunga, maka cheap money atau pinjaman murah yang selama ini bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika, itu mau nggak mau harus naik juga bunganya. Jadi yang dulunya pinjam dan bayar bunganya relatif sedikit gitu ya, relatif kecil, sekarang karena suku bunganya naik, maka mereka harus bayar bunga yang lebih besar. Nah, ini pasti akan berdampak secara signifikan ya ke fundamental dan kinerja perusahaan-perusahaan di US. Kita sama-sama tahu lah ya, market US itu sangat-sangat menghargai kinerja fundamental dari sebuah perusahaan. Ketika kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, maka harga sahamnya itu bisa drop gila-gilaan. Nah, saham-saham teknologi kan sebenarnya saham-saham growth ya, saham-saham yang diharapkan bisa memperbaiki kinerja, mungkin dari rugi dan jadi profit nantinya. Tapi ketika ada cost tambahan di sini, ya pasti sedikit banyak itu akan berdampak. Makanya ini juga tindakan yang diambil oleh para investor ya, investor-investor besar, terutama mereka melihat, oh kayaknya lagi kurang oke nih, so mereka memutuskan untuk menjual sahamnya dan menarik nilai investasi mereka di perusahaan-perusahaan US. Itulah yang menyebabkan adanya seller ya, adanya supply yang berlebihan, tidak bisa diimbangi oleh buyer, dan harga sahamnya bisa drop. Ya banyak banget ya saham-saham teknologi yang dropnya udah lebih dari
50%. Tapi ada satu emiten saham yang menurut gua cukup menarik ya, karena secara kinerja perusahaan ini bisa tetap beroperasional dengan baik ya. Perusahaan ini juga berada di sektor atau industri yang justru sangat-sangat diuntungkan ya dengan kemajuan teknologi seperti saat ini. Penasaran sahamnya? Langsung aja gua akan spill. Sahamnya adalah AT&T. Ya, pasti juga teman-teman kurang lebih udah tahu lah ya, perusahaan ini bergerak di sektor telekomunikasi yang pastinya semakin cepat perkembangan zaman, digitalisasi semakin gampang, semua orang akan butuh berkomunikasi ya, khususnya internet. Dan pasti menurut gua perusahaan-perusahaan seperti ini akan masuk ke sektor yang dalam tanda kutip ini defensif. Ya, karena mau bagaimanapun kondisinya, setiap orang akan tetap berkomunikasi. Malah semakin kesini, semakin banyak, semakin majunya era digital, penggunaan akan teknologi komunikasi atau internet ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin gimana rasanya WiFi di rumah, koneksi internet, di handphone kita, di gadget kita mati. Nggak usah lah 1 hari. Mungkin 2 jam, 3 jam itu kayaknya udah akan stres banget kan. Nah, makanya menurut gua sektor ini, gua kategorikan ya secara pribadi itu ke sektor yang cukup defensif. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan kedua pastinya karena market US ini memang lagi downtrend ya semenjak awal tahun 2022. Pastinya salah satu yang terdampak adalah perusahaan ini juga, AT&T. Padahal tadi di awal gue udah bilang ya secara sektor ini tetap menarik dan ketika harga sahamnya turun ke seret market, menurut gue ini adalah kesempatan untuk beli saham AT&T di harga yang relatif lebih murah. Padahal kalau kita lihat secara kinerja, ini masih cukup oke ya, masih cukup bagus, dikasih diskon, ya jadi semakin menarik gitu ya untuk kita mengkoleksi saham AT&T ini. Nah, itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, mungkin gue bisa bilang secara valuasi ya. Kalau kita lihat secara cepat aja, PE ratio perusahaan ini hanya 8,75 kali di harga kurang lebih sekarang ini, lalu price to book value-nya ada di angka 0,8 sampai 0,9 kali. Secara valuasi menurut gue masih cukup murah ya. Kalau kita lihat secara simple aja, PE-nya masih di bawah 10, lalu price to book value-nya masih di bawah 1. Padahal menurut gue kinerjanya masih cukup bagus ya. Lolos screening gue di mana ROI-nya, return on equity-nya itu ada di angka 10,2%, lalu net profit margin-nya ada di angka 11,7%. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang undervalue dengan kinerja yang bagus di sektor yang menurut gue masih akan bagus prospek di masa depannya. Itu alasan yang ketiga. Lalu masuk ke alasan yang keempat, salah satu yang paling gue suka adalah perusahaan ini membagikan dividen dengan dividen yield yang cukup besar menurut gue. Bahkan tergolong sangat besar ya kalau kita compare dengan perusahaan-perusahaan di market US. Ya kita tahu suku bunga di sana itu kecil, 1%, 2%, paling tinggi. Tapi perusahaan ini bisa memberikan dividen dengan yield 8,5%. Berapa kali lipat dari bunga yang ditawarkan oleh perbankan mereka. Makanya perusahaan ini tergolong dan gua kategorikan sebagai dividen stock ya, atau dividen play. Dimana yang teman-teman tahu, yang udah sering ngikutin channel diskusi investasi, salah satu metode investasi yang paling gue suka adalah ketika sebuah perusahaan bisa menghasilkan profit atau profitable dengan GCG yang bagus. Nah, GCG yang bagus itu salah satu pembuktiannya adalah dengan cara membagikan dividen. Dan ini adalah real money ya, uang beneran yang bisa masuk, yang bisa kita realisasikan profitnya. Nah, nanti terserah teman-teman mau tarik cuannya dari dividen itu, atau dividen itu malah dipakai lagi untuk beli emiten saham yang sama. Kalau misalkan teman-teman masih percaya sama kinerjanya. Jadi prinsipnya kayak compounding ya. Ketika kita dapat cuan, dapat dividen, kita beliin lagi saham yang sama, supaya ketika nanti tahun depan dia bagi dividen lagi, kita bisa dapat dividen dengan jumlah yang lebih besar. Jadi keempat alasan itu menurut gua sudah cukup untuk akhirnya gua memutuskan dan memilih saham AT ini masuk ke dalam portofolio investasi gua di saham US. Kalau misalkan teman-teman tanya, bro, gimana cara belinya? Oke, gue akan kasih tahu cara belinya. Pertama, pasti kalian harus langsung aja download apps GoTrade ya di Play Store ataupun App Store. Daftar ya, langsung daftar karena proses daftarnya juga cepet banget. Ya, kalian langsung buka aja apps GoTrade Indonesia. Terus kalian tinggal pencet search ya, kaca pembesar yang ada di tengah sini. Ya, kalian tinggal ketik aja ya, kode sahamnya AT&T. Tulis aja AT, nanti gue udah muncul. Nanti tinggal diklik aja.
Lalu tinggal teman-teman pencet trade, ya tinggal beli, buy saham AT&T, terserah mau beli berapa. Kalau gue masih cicil terus ya, $100, $100, $100, dan ya mudah-mudahan bisa terus naik dan gue bisa dapat dividennya. Kalau misalkan udah, tinggal pencet preview buy, lalu teman-teman tinggal swipe up, dan sudah selesai. Nanti akan tereksekusi ketika market US buka, dan langsung masuk ke portofolio investasi kalian. Dan pasti disclaimer on ya, ini hanya sharing pengalaman dan pendapat gue pribadi. Pastinya di sini teman-teman harus melakukan analisa masing-masing sebelum akhirnya mengambil keputusan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.